Roll in action. Ketemu lagi dengan opini kaum berbahan. Eh, Sekarang saya ingin beropini tentang banyaknya kasus-kasus di mana terjadi perampokan jenazah, di mana jenazah itu dicurigai atau suspek terpapar virus corona. Saya paham ya, pihak keluarga yang dari jenazah tersebut pasti dalam kesedihan. Namun saya percaya bahwa akal sehat itu tetap harus dijaga. Jangan sampai kesedihan itu membuat kesedihan yang lainnya. Belum lagi juga terjadi pelanggaran prokes protokol kesehatan yang lain. Semisal apa disko-disko di kafe, kemudian ada acara dangdutan, joget, dan lain sebagainya. Dan sedihnya kadang-kadang itu juga dilakukan oleh aparat negara ya. Kan susah kalau begitu. Kalau saya berpikir bagaimana sih solusinya? Kok buat saya gampang aja ya? Itu kan sekarang kita sudah punya itu apa app atau web Peduli Lindungi. Nah, kalau kita sudah divaksin, biasanya kita mau lihat apa namanya, mau lihat statusnya kita vaksin 2 kali, sudah vaksin pertama, vaksin kedua, itu kan kita harus masuk di pedulilindungi.id. Kita masukkan, kita login lah, kita sign in segala macam, kemudian kita bisa cek dari nomor KTP, kemudian kita lihat statusnya. Nah, itu kan tinggal sedikit dikembangkan lagi. Jadi untuk orang-orang yang tetap memaksa merampok jenazah suspek COVID, ya sudah biarkan aja. Tapi ya nomor KTP-nya dicatat, kemudian dimasukkan ke Peduli Lindungi tadi. Dan itu menurut saya pelanggaran berat ya. Dan kalau sudah pelanggaran berat, setelah dicatat di Peduli Lindungi itu tinggal dilihat, maka orang-orang tersebut dan semua yang yang terlibat di dalam perampokan jenazah tadi kan kita sudah catat tuh semua KTP-nya dan masuk di database Peduli Lindungi. Nah, orang-orang tersebut jika nanti sampai terpapar COVID, maka pelayanan kesehatan terbaik yang bisa mereka dapatkan hanyalah isoman. Jadi orang-orang tersebut sudah diingatkan, oke, okay, you mau merampok atau mengambil jenazah kerabat saudara, itu hak saudara, tapi jika suatu saat Anda terpapar COVID, karena ini merupakan pelanggaran, apa yang saudara lakukan ini pelanggaran berat, maka pelayanan kesehatan yang bisa Anda dapatkan hanya isoman. Jadi saudara dilarang mendapatkan fasilitas rumah sakit jika terpapar COVID. Saya pikir itu merupakan solusi ya. Dan ini kalau saya pribadi, itu membuat kita jadi berpikir untuk melakukan perampokan jenazah tersebut. Demikian juga dengan joget-joget tadi, kemudian misalnya berkumpul dan lain sebagainya. Hanya saja mungkin bobotnya dibuat berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya perampokan perampokan jenazah tadi bobotnya 10, langsung nggak boleh mendapatkan pelayanan rumah sakit, jadi hanya bisa isoman kalau seandainya terpapar COVID. Nah, kalau misalnya joget-joget, misalnya bobotnya 5. Kalau yang joget-joget itu aparat negara, ASN, bobotnya 7. Kalau kumpul-kumpul, mungkin bobotnya 2. Kalau nggak pakai masker, mungkin bobotnya 1. Nah, jadi itu kan terkumpul pembobotan. Begitu sudah sampai di angka 10, ya sudah. Kalau sampai terpapar COVID, ingat sanksinya. Saudara tidak boleh mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hanya boleh isoman. Saya harap sih pemerintah bisa mendengar ya usulan saya ini. Karena saya selalu berusaha dalam posisi A dan B. Jadi kalau saya misalnya
ingin melakukan itu, melakukan perampokan jenazah, kemudian sanksinya seperti itu, saya langsung berpikir dan membatalkan hal tersebut. Oke, nah, untuk kali ini itu aja opini dari kaum berbahan. Mungkin kita berjumpa dalam opini yang lain. Ya sudah, saya mau rebahan lagi. Santai.